Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Senang sekali pada video kali ini kita akan kembali belajar matematika untuk kelas 8. Materi yang akan kita bahas yaitu mengenai pola bilangan. Kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini 3.1 membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Pengalaman belajar apa sih yang kita dapat pada video kali ini? Pertama, yaitu mengamati pola pada suatu barisan bilangan. Yang kedua, menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan dengan cara menggeneralisasi pola bilangan selanjutnya. Yang ketiga, menggeneralisasi pola barisan bilangan menjadi suatu persamaan. Yang keempat, mengenal macam-macam barisan bilangan. Sebelum kita mulai, silahkan siapkan alat tulis dan juga buku tugas, karena di akhir video nanti akan ada latihan soal yang harus kalian catat dan kalian kerjakan. Oke? Bicara tentang pola bilangan, kira-kira pola bilangan itu apa ya? Pola bilangan adalah kumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Untuk lebih jelasnya, amati beberapa macam pola bilangan berikut. Yang pertama, pola bilangan ganjil. Kalian perhatikan, di sini ada barisan bilangan ganjil, dimulai dari 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kalau kita amati dari 1 ke 3 itu selisihnya atau bedanya 2. Dari 3 ke 5 selisihnya juga 2. Berarti ini karena naik angkanya berarti ditambah 2. 5 tambah 2 7, 7 tambah 2 9, 9 tambah 2 11, dan seterusnya. Nah, karena memiliki pola yang sama, maka barisan bilangan ganjil ini disebut sebagai pola bilangan ganjil. Yang kedua, pola bilangan genap. Dimulai dari 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, ini juga sama. Kalau kita lihat di sini polanya ditambah 2. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8, dan seterusnya. Nah, barisan bilangan genap ini memiliki pola yang sama juga, sehingga disebut sebagai pola bilangan genap. Yang ketiga, ada pola bilangan Fibonacci. Nah, untuk barisannya, lihat 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 11. Kalau kita lihat dari selisih dari satu bilangan ke bilangan yang lain, itu berbeda-beda ya. Nah, yang harus kalian tahu bahwa pola bilangan Fibonacci ini yaitu menjumlahkan dua bilangan sebelumnya. Kita ambil misalkan 3 angka depan ya, 0, 1, 1. Nah, angka 1 pada barisan ketiga itu diperoleh dari menjumlahkan 2 angka sebelumnya, yaitu 0 ditambah 1, sehingga menghasilkan 1. Itu pun berlaku untuk bilangan selanjutnya. 1 tambah 1 hasilnya 2, 1 tambah 2 hasilnya 3, 2 tambah 3 hasilnya 5, dan seterusnya. Sehingga polanya itu sama dan juga teratur. Nah, itu disebut sebagai pola bilangan Fibonacci. Yang keempat, ada pola bilangan persegi. Untuk pola bilangan persegi, kalian bisa ilustrasikan. Di sini
bilangannya kan 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Kalau kalian ilustrasikan ada sebuah persegi, panjang sisinya itu kan pasti sama. Nah, kalau misalkan panjang sisinya 1, maka panjang sisi yang lainnya juga adalah 1. Sehingga luas perseginya itu 1 kali 1, hasilnya 1. Kalau panjang sisinya 2, maka panjang sisi yang lain juga 2. 2 kali 2, 4. Kalau panjang sisinya 3, maka 3 kali 3, 9. Kalau panjang sisinya 4, 4 kali 4, 16. Dan seterusnya. Sehingga terbentuk sebuah pola bilangan persegi. Yang kelima, pola bilangan persegi panjang. Konsepnya sama seperti pola bilangan persegi. Hanya untuk persegi panjang, dia panjang sisinya itu tidak sama. Kalau misalkan panjang sisi salah satunya 1, maka panjang sisi yang lainnya itu harus lebih panjang. Atau lebih pendek boleh. Tapi kita misalkan ambil lebih panjang. Kalau 1, kita ambil sisi yang lainnya 2. Karena harus lebih besar ya. Berarti 1 kali 2 menghasilkan 2. Kalau misalkan kita ambil panjang salah satu sisinya 2, maka panjang sisi yang lain 3. 2 kali 3, 6. Kalau panjang sisinya 3, maka panjang sisi yang lain 4. 3 kali 4, 12. Dan kalau panjang sisinya 4, berarti 4 dan 5. 4 kali 5, hasilnya 20. Dan seterusnya itu berlaku sehingga terbentuk sebuah pola bilangan persegi panjang. Oke, yang keenam, pola bilangan segitiga. Kalau pola bilangan segitiga, kita bisa ngambil konsepnya dari pola bilangan persegi atau persegi panjang. Nanti kita akan bahas ya di slide berikutnya. Yang ketujuh, ada pola bilangan segitiga Pascal. Ini juga akan kita bahas pada slide selanjutnya. Jadi kalian tetap stay tune. Menentukan suku selanjutnya pada suatu pola bilangan. Selain pola bilangan-bilangan yang tadi, ada banyak pola bilangan yang lain. Nah, untuk menentukan suku tertentu pada suatu pola bilangan, ada 2 cara. Yang pertama, menganalisa secara sederhana, seperti yang kita lakukan tadi pada macam-macam pola bilangan, itu menggunakan analisa. Cara kedua adalah menentukan rumus suku ke N terlebih dahulu. Untuk cara yang ini, nanti kita akan bahas pada contoh soal. Agar kalian lebih memahami, kita masuk ke contoh soal 1. Tentukan 3 bilangan selanjutnya dari barisan bilangan berikut. Nomor 1, pola barisannya 3, 7, 11, 15, dan titik-titik. Kita amati terlebih dahulu. Cara yang paling gampang pertama kan analisa. Dengan cara lihat selisih atau beda dari setiap bilangan. Dari 3 ke 7, itu bedanya berapa? 4. Lalu dari 7 ke 11, itu bedanya 4. Dari 11 ke 15, itu bedanya juga 4. Nah, karena ini polanya sama dan teratur, maka kalian bisa mencari 3 bilangan selanjutnya. Berarti 15 tinggal kalian tambahkan 4, hasilnya 19. 19 tambah 4 hasilnya 23. 23 ditambah 4 hasilnya 27. Soal kedua, barisannya 35, 28, 21. Titik-titik. Nah, kalau ini lihat polanya itu dia menurun angkanya atau bilangannya. Dari 35 dia turun 7. Ya, dari 28 dia juga turun 7. Berarti kalian tinggal mengurangkan dengan angka 7 untuk mencari bilangan selanjutnya. 21 kurang 7, 14. 14 kurang 7, 7. 7 dikurang 7, 0. Paham kan? Lanjut soal nomor 3.
Kalau soal nomor 3, barisannya itu 7, 13, 11, 16, 15, titik. Nah, yang ini bilangannya itu tidak beraturan. Jadi ada yang naik, ada yang turun. Kita lihat 7 ke 13, dia naik berapa? Naik 6. 13 ke 11 turun 2 ya. Dari 11 ke 16 dia naik 5. Nah, beda-beda angkanya itu selisihnya, sehingga kamu harus mencari alternatif lain. Coba kamu fokuskan karena dari 13 itu kan udah beda, coba kita loncat satu bilangan dari 7 langsung ke 11. Bedanya berapa? Bedanya 4 ya. Nah, dari 11 kita juga loncat lagi satu angka, dia juga bedanya 4. Kalau dua contoh sudah benar, maka kamu bisa langsung melanjutkan dari 15 ini, berarti tinggal ditambah 4, sehingga titik-titik yang berada di tengah ini nilainya adalah 19. Nah, bagaimana yang ini yang belum terisi? Kita ambil dari bilangan 13. 13 kita loncat 1 ke 16, dia ditambah 3. Dari 16 tambah 3 hasilnya 19. 19 loncat lagi satu angka, berarti hasilnya 22. Itu salah satu cara lain, yaitu dengan meloncati satu bilangan untuk memperoleh sebuah pola. Yang keempat, barisannya 3, 6, 12, 24, 48. Titik-titik. Nah, kalau yang ini sudah ketemu belum polanya? Kalau barisan yang ini sudah terlihat, kelihatan kan? Ini itu kali 2. 3 kali 2, 6. 6 kali 2, 12. 12 kali 2, 24. 24 kali 2, 48. Sehingga untuk pola selanjutnya tinggal kalikan 2 saja. 48 kali 2, 96. 96 kali 2, 192. 192 kali 2, 384. Oke, lanjut soal nomor 5. 2, 5, 7, 12. Titik-titik. Coba kalau yang ini pola barisannya apa? Ini beda-beda ya untuk selisihnya. Naik turun. Naik ya. Ini naik, tapi selisihnya beda-beda. Nah, benar, ini adalah pola bilangan Fibonacci. Jadi kita menjumlahkan dua bilangan sebelumnya. 2 ke 5 tambahkan, jadi hasilnya 7. 5 tambah 7 hasilnya 12. Sehingga untuk barisan selanjutnya kalian tambahkan aja 7 tambah 12, 19. 12 tambah 19, 31. 19 tambah 31, 50. Contoh soal 2. Jika angka pada bilangan 022515, 022515, 022515 diteruskan dengan pola yang sama, tentukan angka ke 100. Nah, kalau barisan bilangannya seperti ini, bagaimana cara mencari angka ke 100-nya? Caranya mudah, kamu tinggal perhatikan dulu barisan bilangannya. Di sini ada 022515, 022. Nah, ternyata si angka selanjutnya itu dia mengulang angka yang tadi. Ada berapa angka yang diulang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka, 022515. Itu terus berulang sampai banyak sekali, dan kamu harus mencari angka ke 100. Kita tuliskan dulu ya sukunya. Maksudnya suku itu adalah barisan bilangannya. Barisan ke 1 itu biasanya disebut suku ke 1. Kita tulis 0. Lalu suku kedua 2, suku ketiga 2, suku keempat 5, suku kelima 1, dan suku keenam adalah 5. Kalau suku ketujuh dia kembali lagi ke angka 0. Sehingga tidak perlu dituliskan karena dia adalah mengulang bilangan yang 6 ini. Nah, kalau sudah, kalian
ketika mencari angka ke 100, tinggal membagi angka 100 ini dengan banyaknya bilangan tadi. Ada berapa? Ada 6, berarti 100 dibagi 6. Hasilnya berapa? Hasilnya 16 sisa 4. Nah, kalau ada sisa, wajib dituliskan sisanya ya, karena itu berpengaruh. Kalau sisa 4, maka kita ambil suku keempat atau barisan bilangan keempat dari bilangan yang tadi, yang ada 6 itu. Suku keempat itu adalah 5. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa angka ke 100 adalah 5. Sekarang kita akan membahas bagaimana caranya untuk menggeneralisasi pola barisan bilangan menjadi suatu persamaan. Bisa kalian perhatikan, di sini ada gambar sebuah bola, ada yang berwarna merah dan berwarna biru. Digabung ya, membentuk sebuah persegi panjang, karena ini kan bawahnya 1, ke atasnya 2. Berarti ini ukurannya berbeda, membentuk sebuah persegi panjang. Nah, bagaimana caranya untuk mencari suatu persamaan? Suatu persamaan itu adalah mencari suku ke N. Jadi suku ke berapa yang kita tidak tahu, kita harus mencari rumusnya. Cara atau langkah pertamanya, kita harus menghitung bilangan-bilangan yang membentuk barisan konfigurasi objek ini. Ada pola ke-1 sampai dengan pola ke-4. Kita tuliskan dulu. Untuk pola ke-1, biasanya ditulis U1. Itu ada berapa bola? 2. Untuk U2 itu ada 6. Untuk U3 ada 12. Untuk U4 ada 20. Sebenarnya kita tidak perlu menghitung banyak bola satu-satu, cukup karena kita sudah tahu kan, yang bawah ini banyak bolanya ada 1 dan ke atas 2. Kita tinggal kalikan saja 1 kali 2, hasilnya 2. Pola kedua pun sama, 2 kali 3, 6. Pola ketiga 3 kali 4, 12. Pola keempat 4 dikali 5. Jadi dari pola 1 sampai ke 4, banyak bola yang berada di bawah itu adalah sesuai dengan polanya. Sedangkan untuk banyak bola yang berada di samping, dia itu bertambah 1. Lihat, ini pola ke-1, di sini 2. Berarti dia bertambah 1, setelah 1 kan 2. Untuk pola kedua, yang sampingnya itu banyak bolanya 3, dia bertambah 1 juga. Dan begitu pun untuk pola ketiga dan keempat. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, berapa banyak pola ke N? Jadi berapa banyak bola yang ada ketika sukunya ke N? Caranya kalian tadi sudah menganalisis dan sudah menggeneralisasi. Nah, karena di sini suku ke N, maka banyaknya bola yang berada di bawah itu akan sama, yaitu sebanyak N. Ya. Nah, untuk yang berada di samping, banyak bolanya itu tadi bertambah 1, sehingga kita bisa menuliskan N ditambah 1. Sehingga pola suku ke N bisa ditulis UN sama dengan N dikali N ditambah 1. Itu adalah rumus suku ke N dari pola bilangan persegi panjang. Nah, jadi yang tadi kita bahas dari macam-macam bilangan, penjelasannya itu seperti yang sudah dijelaskan barusan. Nah, lalu bagaimana Bu yang segitiga? Segitiga itu kan tadi katanya bisa diambil dari konsep persegi panjang. Iya, betul. Kalian perhatikan coba. Di sini ada bola yang berwarna biru. Kalau kita ambil bola yang berwarna biru saja, itu membentuk sebuah segitiga. Begitupun untuk yang warna merah, dia juga membentuk sebuah segitiga. Nah, sehingga
Itu adalah cara untuk mencari rumus suku ke N. Kita masuk ke contoh soal 3. Tentukan jumlah bilangan pada baris ke N pada pola bilangan Pascal berikut. Oke, lihat di sini ada barisan bilangan Pascal, segitiga Pascal maksudnya. Ada baris ke-1 sampai dengan baris ke-5. Kita akan mencari dulu sama jumlah dari bilangan ini. Pada baris ke-1, kita jumlahkan. Ada 1 dan 1, berarti kita jumlahkan 2. Baris kedua, 1 tambah 2 tambah 1, hasilnya 4. Yang baris ketiga, 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1, hasilnya 8. Dan begitu pun untuk baris keempat, ketika dijumlahkan hasilnya 16. Dan baris kelima, jumlahnya 32. Nah, untuk baris ke-1 sampai ke-5 sudah diketahui jumlah bilangannya. Yang ditanyakan pada soal, berapa jumlah bilangan pada baris ke N? Nah, berapa ya? Caranya kita akan mengubah jumlah bilangan ini ke dalam sebuah persamaan. Lihat, kalau dilihat dari barisan bilangan 2, 4, 8, 16, 32, yaitu adalah perkalian 2 ya. 2 kali 1 hasilnya 2. 2-nya ada 1. Untuk baris kedua 4. Itu 2 kali 2. Baris ketiga 8. 8 dikali 2. Baris keempat maksudnya bukan gitu, gini. Kalau 8 itu 2 kali 2 kali 2, 3 kali. Ya. Untuk baris keempat itu juga sama, 2 kali 2 kali 2 kali 2. 4 kali 2-nya. Kalau 32 tinggal ditambahkan 1 kali lagi kali 2-nya. Jadi dia 2-nya sebanyak 5. Coba kalian cek. Benar kan? Nah, sehingga bisa kita rubah menjadi bentuk perpangkatan. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan 2 pangkat 5. Lalu untuk pola ke N, jadi berapa? Karena sudah terlihat bahwa polanya itu 2 pangkat, dan pangkatnya itu adalah mengikuti barisnya. Baris ke-1 pangkatnya 1, baris kedua pangkatnya 2, baris ketiga pangkatnya 3, baris keempat pangkatnya 4, dan baris kelima pun pangkatnya 5. Sehingga untuk pola ke N atau baris ke N pangkatnya adalah N. Sehingga jumlah bilangan pada barisan ke N pada bilangan segitiga Pascal tersebut adalah 2 pangkat N. Contoh soal 4. Perhatikan pola konfigurasi objek berikut. Tentukan banyak bola pada pola ke N. Tentukan pula banyak bola pada pola ke 100. Kalian lihat di sini ada gambar konfigurasi objek berwarna biru dari pola ke 1 sampai pola ke 4. Kita akan menuliskan pola ke 1 sampai dengan pola ke 4. Dinotasikannya dengan U ya, U1, U2, U3, dan U4, dan seterusnya. Kalau kita mencari pola ke N, maka dinotasikannya dengan UN. Oke, langkah pertama kita akan menjumlah atau menghitung berapa banyak bola pada setiap polanya. Untuk pola ke 1, ada berapa banyak bola? Untuk U1 sama dengan 1 karena ada 1 bola. Lanjut, kita langsung mengubahnya saja ya ke dalam bentuk persamaan. Nah, kalau membentuk persamaan, kita harus memunculkan angka yang sesuai dengan sukunya. Kalau suku ke 1, kita munculkan angka 1 dan sesuaikan dengan jumlah bilangannya. Karena di sini jumlah bilangannya 1, kita munculkan 1, maka 1 tidak perlu ditambahkan oleh angka yang lebih dari 1, kecuali kita tambahkan dengan 0. Untuk suku kedua, jumlahnya ada 3. Karena suku kedua munculkan angka 2.
sehingga harus ditambah berapa supaya menghasilkan angka 3, karena jumlah pola kedua 3, berarti ditambah 1. Untuk suku ketiga ada 5. Kita munculkan angka 3-nya karena suku ketiga, berarti 3 ditambah 2. Untuk suku keempat ada 7. Kita munculkan angka 4, sehingga dia harus ditambah 3. 4 tambah 3. Nah, di sini sudah tersusun ya rumusnya. Ketika U1, 1 tambah 0, U2, 2 tambah 1, U3, 3 tambah 2, U4, 4 tambah 3. Ini sudah sesuai dengan jumlah bilangannya. Lalu, gimana nih kalau kita mencari suku ke N? Jadi, untuk suku ke N, kita tinggal menuliskan saja. Karena untuk angka yang warna hitam, nah ini 1, 2, 3, 4 itu sesuai dengan suku, maka untuk UN sama dengan kita tuliskan N. Ditambah untuk yang warna merah, kita lihat 0, 1, 2, 3, dia itu angkanya berkurang 1 atau dikurang 1 dari suku yang ada itu. Jadi 1 dikurang 1, 0. Terus kalau suku kedua, 2 dikurang 1, hasilnya 1. Kalau suku ketiga, berarti 3 dikurang 1, hasilnya 2 ya, sesuai kan. Suku keempat pun sama, 4 dikurang 1, 3 di sini yang warna merah. Sehingga untuk suku ke N, kita bisa menuliskan N dikurang 1. Sudah dapat pola ke N-nya. Sekarang untuk mencari banyak pola ke 100, caranya kalian tinggal mensubstitusi atau mengganti nilai N dengan angka 100, karena yang dicarinya itu adalah pola ke 100. Ditulis seperti ini, UN sama dengan N tambah N dikurang 1, N-nya kita ganti jadi U1 sama dengan 100 ditambah 100 dikurang 1, sehingga 100 ditambah 99, sehingga U100-nya adalah 199.